البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya pendek, alhamdulillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babu at-tasi'u wal arba'un, bab yang ke-49, babus sholati fi marabidil ghanam. Bab salat di kandang-kandang kambing. Marabid, mirbab, yaitu tempat ar-rubut. Rubut itu artinya adalah mendekam, tidur, rehat, nah itu rubut. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan, yaitu bolehnya untuk sholat di kandang kambing, bukan mustahab, tapi apa, boleh. Terutamanya lagi karena apa, dijelaskan Nabi sholat di kandang kambing tatkala belum membina masjid. Adapun kalau masjid sudah dibina dekat masjid, untuk apa sholat di kandang kambing? Sholatnya di masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal, yaitu di rumah-rumah yang ditinggikan dan diizinkan untuk di situ nama Allah disebut-sebut, yaitu rumah khusus memang diwakafkan di jalan Allah. Ya, yang Allah mengizinkan untuk rumah itu ditinggikan, diagungkan, dan nama Allah disebut-sebut dan ditasbihkan di waktu pagi dan petang. Bukan di kandang kambingnya, tapi sebelum ada masjid atau jauh dari masjid, boleh sholat di kandang kambing. Hukumnya sama, kecuali yang Nabi perkecualikan, yaitu unta. Intinya, kata para ulama, hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kencingnya dan beraknya itu suci, kecuali yang diperkecualikan tadi, masalah unta. Bukan masalah najisnya, kotoran dia. Buktinya Nabi menyuruh untuk minum dari minum dari kencing mereka untuk pengobatan. Sementara Nabi melarang berobat dengan benda yang najis dan benda-benda yang buruk. Berarti diharamkannya untuk sholat di tempat mendekamnya unta atau kandang unta bukan masalah kenajisan, tapi Nabi mengatakan li'annaha khuliqat minasyaiton, dia tercipta dari setan. Sementara dalil-dalil insya Allah nanti kita lewati, Nabi memakruhkan untuk sholat di situ, di tempat yang di situ banyak setannya. Walaupun pembahasannya panjang untuk masalah itu. Insya Allah kita akhirkan di nomor berapa ini nanti, 430 pembahasannya yang terkait dengan tempatnya unta. Tapi yang sekarang untuk yang kambing ini diperbolehkan. Terutamanya lagi Nabi menyebutkan wat tawadhu was sakinah inda ahlil ghanam. Ketawaduan dan ketenangan itu ada pada para pemilik kambing. Nah, makanya tadi Nabi mencontohkan untuk sholat di kandang kambing. Kita tahu di antara hikmah sholat adalah untuk menenteramkan jiwa. Ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal tenteramkanlah kami dengan sholat. Nah, ini sesuai dengan karakter kandang kambing, karakter kambing istilahnya, berlainan dengan masalah unta. Sekarang kita baca hadisnya. Al-haditsu tasi' wal ishrun ba'da arba'imi'ah, 429. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat di kandang kambing. Summa sami'tuhu ba'du. Kemudian kata Abu Tayyah, setelah itu saya mendengar Anas berkata, kana yusolli fi marabidil ghanam qabla ayyubnal masjid. Beliau sering sholat di kandang kambing sebelum masjid itu dibina. Mungkin masjid Quba atau mungkin masjid Nabawi dan seterusnya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sulaiman ibnu Harb. Ini telah kita lewati Sulaiman bin Harb di nomor yang ke-426. Beliau ini adalah Abu Ayyub Sulaiman bin Harb al-Basri, siqatun sabtun imam. Kalau tidak salah beliau yang mengatakan man khalafa sunnah qida sya'ratin fala taqtadan nabi. Barang siapa menyelisihi sunnah walaupun yaitu sejarak sehelai rambut, maka jangan
pandang dia itu memiliki nilai, jangan anggap dia itu ada. Baik. Sengaja menyelisih sunnah bukan karena tidak tahu dan semacamnya, tapi sengaja ingin menyelisihi Nabi, tidak mau ikut Nabi, maka jangan dianggap orang ini. Karena Muslim itu karakternya suka meniru Nabi. Tayyibal haddatsana Syu'bah. Syu'bah juga kita lewati berulang kali, terutama yang nomor 426 juga, guru dari Sulaiman bin Harb. Beliau adalah Syu'bah ibnul Hajjaj, Abu Bistam as-Sadusi al-Wasiti summal Basri, Amirul Mukminin fil hadis, abidun minal ubad, ya ahli ibadah. Kemudian an Abi Tayyah. Abu Tayyah juga telah kita lewati di hadis sebelumnya 428. Karena memang hadis yang ke-429 ini penggalan potongan dari hadis 428. Abu Tayyah, beliau namanya adalah Yazid bin Humaid al-Basri, siqah minat tabi'in, muridnya Anas. Tayyib Anas sudah terulang-ulang. Abu Hamzah Anas ibnu Malik ibnu Nadr al-Ansari al-Madani summal Basri. Jadi semuanya ahlu Basrah ini ya, musalsal bil Basriyin. Anas bercerita karena dengan fi'il mudhari menunjukkan sering. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Ini sebagai percontohan bahwasanya kandang kambing itu tempat yang sah dan tempat yang suci untuk sholat. Kita tahu dalam hadis Ibni Mas'ud dan juga hadis Jabir yang Rasulullah SAW mengatakan, yaitu apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk saya bumi itu sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusolli. Maka lelaki manapun yang didapati waktu sholat, hendaknya dia sholat, yaitu walaupun tidak di dalam masjid, tidak masalah. Walaupun di kandang kambing, tidak masalah. Tidak seperti umat-umat terdahulu, sholatnya wajib di masjid-masjid mereka. Istilahnya masjid, tapi ya disesuaikan, tokongkah atau biara atau gereja dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu berdosa. Tapi untuk umat ini diberi keringanan, dimanapun boleh untuk sholat, terutama yang dikecualikan oleh dalil, yaitu apa? Al-maqbarah wal kanif, yaitu pekuburan dan bilik air, bilik tandas. Pekuburan karena ini akan membuka pintu kesyirikan, sementara di bilik tandas, di kamar mandi, karena itu adalah madzannatun najasah, tempat yang diperkirakan akan ada najisnya. Berarti bagaimana dengan tempat yang kita memandang ini najis juga, kotoran hewan. Kalau hewannya adalah hewan yang mayu'kalu lahmuh, yang dagingnya boleh dimakan, maka Nabi mencontohkan beliau sholat di kandang kambing. Sementara kandang kambing biasanya tak di-vacuum kan ya, kandang kambing di-vacuum. Jelas apa? Ada aja di situ guli-gulinya itu. Iya, kotoran-kotorannya itu. Tapi ternyata Nabi mencontohkan bukan sekali dua kali, tapi sering menunjukkan ini adalah apa? Tempat yang suci. Bukan berarti kalau dia suci terus tak boleh pakai sejadah, boleh, tak masalah. Bukannya kita disuruh untuk menyengaja apa itu guli-gulinya kambing jadi alat make up, tentunya bukan. Waktu sujud gimana? Ya, kita tengoklah gimana agar bersih, tidak terlalu wajah kita jadi kotor dan sebagainya karena kotoran kambing. Cicak terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi yang rajih dia suci, masalah sucinya suci. Tapi ya kotor ya, bau busuk. Kenapa suci? Karena apa? Hukum asalnya segala benda itu suci sampai datang dalil yang mengatakan dia najis. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena peredaran darahnya itu peredaran darah terbuka. Sebagaimana as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Kenapa mereka itu daging mayat itu apa? Jenazah bola. Apa bangkai hewan. Kenapa bangkai mereka boleh dimakan, tidak perlu disembelih? Karena peredaran darah mereka terbuka, tidak memiliki daman masfuhan, tidak memiliki darah mengalir. Maka para ulama mengkiaskan, berarti hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, maka bangkainya adalah jenis bangkai yang suci. Nah, kalau bangkainya suci, apalagi kotorannya juga dihukumi suci kalau tidak ada dalil yang mengatakan najis. Tapi masalah kotor jelas bau busuk. Cuma dari sisi syariat dia najis atau tidak, dia tidak najis. Terus kalau di rumah ibadat orang kafir
Nah itu ana lupa sudah kita lewati belum di dalam kitab tauhid, yaitu diharamkan karena selama masih ada tanda-tanda peribadatan mereka, tanda berhala, nanti kita rukuk sujud ke arah mana dan seterusnya, itu tak boleh. Karena jangankan sholat yang ada rukuk dan sujudnya, nadar menyembelih onta saja dibuang. Nah, Nabi bertanya, ada tempat perayaan mereka atau tidak? Kemudian ada berhalanya tidak dulunya? Walaupun dulu, tapi sudah terkenal itu tempat penyembahan berhala, maka Nabi melarang, apalagi yang masih ada berhalanya. Adapun kalau sudah dibersihkan, syiar-syiar kekufuran sudah dihilangkan, dirubah jadi masjid, boleh. Seperti yang gereja-gereja di Turkiya atau mana yang kemudian dikonvert jadi masjid, tak masalah. Ada pawakam, apa dia buat jadi masjid di US, untuk guna pawakam tu buat masjid. Kalau betul-betul sudah dibuat masjid, nggak ada lagi tanda-tanda syiar, masih ada gambar apa entah, nggak ada, tak masalah. Jadi dirubah tak masalah. Banjir macam mana? Apa? Banjir. Kalau banjir, kita nak sujud, boleh tak? Kalau terpaksa situasi lain, tapi kalau kita sujud nanti nafasnya susah ya. Terutama kalau tasbihnya 50 kali. Tapi ya jelas cari tempat yang lain dulu, naik kapal kemana, naik apa itu boot kemana, tempat yang agak tinggi atau di bumbung-bumbung atau di tingkat-tingkat kedua, tingkat ketiga misalkan. Atau kalau kesulitan, boleh dijamak. Dijamak itu yaitu diakhirkan sampai tempatnya kering dan tidak doror, tidak membahayakan. Jelas kalau banjir dan nanti nafas kita tertutup, doror juga itu bahaya. Kecil ustaz itu semayang dalam sungai. Sungai mengalir, ya. Tak tahu kan, tak ada tempat ada tapi dia. Ya, anak pernah dikasih tahu, cuma selamat dari riak tak ya, kira-kira ya. Tapi ada video. Makanya selamat dari riak atau pengen pamer kesaktian atau apa? Ada masjid tapi pilih macam itu, pilih sholat di sungai, betul-betul di sungai, bukan di tepi sungai. Macam cari viral aja, popularity. Nah, di sini Anas menjelaskan itu beliau lakukan, Nabi melakukannya sebelum masjid dibina. Kalau sudah ada masjid, untuk apa kita tinggalkan masjid malah pergi ke kandang? Masjid dipakai untuk ibadah. Ya, salah paham sunnah ya. Nabi biasa karena kami sepeda lagi. Nabi sudah mengganti dengan masjid sudah. Baik. Karena kami mungkin di tempat yang jauh dari masjid misalkan. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Tawaf haji itu guna unta kan? Iya, beliau pernah pakai unta. Kata Ibnu Hajar, hikmahnya adalah agar orang melihat dari jauh, nampak begitu cara zikirnya, gitu cara angkat tangan, atau kalau susah pakai tongkat untuk ditempelkan di Ka'bah di Hajar Aswad atau apa. Jadi dah ada bagi dekat. Nah, itu je ya. Apa ni? Jadi dah ada bagi. Iya, ada free. Naik bagi itu bayar sajalah. Ada yang free, tapi memang ada yang disewakan. Yang tak ni nak itu lah. Jaya. Banyak kawan yang rusuk. Rusuk.